ini dibahas tentang barang publik di bidang pendidikan gitu ya. Kalau di sini dibahas bagaimana pemerintah Amerika ya, mereka mengeluarkan anggaran sekitar 30% dari anggarannya untuk membiayai pendidikan ya. Namun kalau berdasarkan data ya, mereka membandingkan hasil yang ditunjukkan oleh para siswa yang sekolah di Amerika itu menunjukkan hasil yang berada di tingkat rata-rata ya, baik sisi membaca, matematika maupun ilmu pengetahuannya ya. Jadi kalau dibandingkan misalnya ya, nanti mungkin Anda bisa cari juga bagaimana kalau Indonesia ya dibandingkan dengan negara-negara lain ya. Nah, kita lihat misalnya ya di Amerika tuh biaya pendidikannya itu sangat tinggi gitu ya. Ini untuk ini data tahun 2000 ya. Nah, dengan biaya yang tinggi gitu ya. Namun tingkat capaiannya yang warna kuning itu dia berada di rata-rata gitu. Dibandingkan dengan negara lain misalnya ya. Ada negara yang seperti Korea gitu ya, anggarannya dia lebih rendah gitu ya, tapi hasilnya lebih tinggi gitu ya. Atau ada negara-negara lain misalnya ya, termasuk Malaysia gitu ya, anggarannya lebih kecil dari Amerika, tapi kemampuan siswanya itu sudah setara dengan lulusan atau orang siswa yang sekolah di Amerika. Ya. Berarti artinya di sini ada biayanya itu kurang efektif gitu ya dibanding dengan negara-negara lain. Ya, ini perbandingannya misalnya ini berdasarkan nilai matematika di kelas 8 misalnya. Nah, jadi di sini terlihat bahwa memang meskipun anggaran itu tersedia cukup besar gitu ya, namun masih terdapat masalah ya terkait dengan kualitas dari siswanya gitu ya. Apa masalahnya misalnya ya, karena mungkin bisa saja karena sistem birokrasinya gitu ya, mungkin seperti tadi Anda sebutkan misalnya birokrasi pemerintah di Indonesia juga demikian, misalnya tadi ada yang nyebut misalnya masih ada korupsi ya, itu mungkin bagian dari birokrasi juga gitu ya, sehingga mengakibatkan tujuan yang ingin dicapai dari pendidikan itu tidak tercapai ya. Kemudian atau mungkin dalam pengelolaannya gitu ya, pengelolaan baik sumber-sumber dananya maupun penggunaannya misalnya ya. Anda bisa melihat misalnya kan sekarang pendidikan di Indonesia itu kan sekolahnya diperbaiki gitu ya, terus guru dan dosennya itu diberikan tunjangan sertifikasi gitu ya, sehingga mereka bisa memperoleh gaji 2 kali lipat ya, karena mereka memperoleh sertifikasi, tunjangan sertifikasi ya. Itu tujuannya untuk meningkatkan kualitas, jadi mereka disertifikasi, disamakan kualitasnya gitu ya, ditingkatkan kualitasnya sesuai dengan standar yang ditetapkan ya. Kalau di Amerika misalnya mereka punya peraturan undang-undang tentang kewajiban untuk menyekolahkan anak ya di tahun 2001 ini. Ya, jadi dengan kewajiban ini wajib menyekolahkan, dan kemudian mereka membuat ujian ya untuk siswa ini untuk menguji bagaimana hasil belajar dari para siswa ini. Ya. Nah, kalau ternyata ada hasil dari para siswanya itu menunjukkan hasil yang rendah gitu ya, maka mereka bisa dikenai sanksi ya, bisa dikenai penalti ya, hukuman. Nah, ini kita nggak tahu di Indonesia apa sudah berlaku apa tidak itu ya.
Nah, jadi di materi sekarang kita akan membahas terkait dengan apa ya peranan dari pemerintah yang bisa mendorong peningkatan di bidang penyediaan barang publik di bidang pendidikan ini, ya. Kemudian bagaimana kebijakan ini berpengaruh terhadap pendidikan yang diselenggarakan oleh pihak swasta, gitu ya. Kemudian bagaimana cara pemerintah membuat kebijakan pendidikan, ya, misalnya memberikan subsidi, ya, atau memberikan potongan biaya, misalnya, ya. Kemudian kita juga akan lihat apa manfaat dari adanya peningkatan pendidikan, gitu ya. Apa imbal baliknya, ya. Kemudian kita lihat juga bagaimana peran pemerintah di bidang pendidikan yang lebih tinggi, perguruan tinggi, gitu ya. Nah, yang pertama adalah kita bahas mengapa pemerintah itu perlu terlibat di dalam penyediaan di bidang pendidikan, gitu kan. Sekarang swasta juga ada, gitu. Kalau masyarakat kepingin sekolah yang bagus, ya sekolah aja di swasta, gitu. Kalau memang ingin cari kualitas, gitu, misalnya, gitu ya. Terus sekarang swasta juga ada. Jadi mengapa pemerintah harus menyediakan ini, gitu ya. Kalau di Amerika Serikat sendiri, ya, 90% ya siswa sekolah dasar dan menengah itu sekolah di sekolah publik, ya, di sekolah negeri, gitu ya. Jadi tidak di swasta, ya, karena ya tadi pertimbangannya ya sudah dijelaskan oleh Anda tadi bagaimana mereka pendidikan di sekolah negeri itu lebih terjangkau, ya, lebih murah, ya. Nah, kalau dengan demikian, ya, kalau banyak yang sekolah di sekolah negeri, ya, publik, ya, berarti kan ini pemerintah itu sangat mendominasi pemberian di bidang pendidikan, ya, dibanding dengan swasta, ya. Nah, bagaimana nanti menghadapinya persaingannya dengan sekolah-sekolah swasta, ya? Karena sebenarnya pendidikan itu, ya, sebenarnya juga bukan barang publik yang benar-benar barang publik yang murni, gitu ya. Karena di dalam penyediaan sekolah pendidikan itu juga ada unsur persaingan, ya, ada unsur rivalitasnya, ya. Dan dia juga bersifat excludable, ya. Jadi pendidikan itu tidak murni barang publik, gitu ya. Ada rivalitas, ya, ada persaingan, ya. Dimana kalau sekolah itu terlalu padat siswanya, maka kualitas pembelajarannya bisa menurun, ya. Jadi kalau sedikit, ya, di kelas lebih tertib, ya, lebih mudah penyampaian, hasilnya juga bisa lebih baik, ya. Kemudian juga sekolah itu juga bisa eksklusif, gitu ya. Artinya untuk sekolah-sekolah yang bagus, ya, termasuk sekolah negeri juga, kalau sekolah-sekolah itu bagus biasanya banyak peminatnya, ya, sehingga sekolah-sekolah ini bisa menyaring, ya, menseleksi, ya, apalagi sekolah swasta, gitu ya, bisa menseleksi siswa yang mau masuk ke sekolah tersebut. Ya, jadi sebenarnya pendidikan ini bukan barang publik yang sesungguhnya, ya, masih ada unsur persaingan dan eksklusivitasnya, ya. Ya, namun selain itu, ya, penyediaan sekolah negeri, ya, oleh pemerintah itu membawa beberapa manfaat, ya. Jadi bisa memberikan efek produktivitas, gitu ya.
kemudian bisa dihubungkan terkait dengan kewarganegaraan, ya, pemahamannya sebagai warga negara, gitu ya. Kemudian karena pemerintah itu terlibat dalam hal ini untuk membantu mengatasi kegagalan pasar, ya, memberikan bantuan pinjaman kepada orang-orang yang ingin menyekolahkan anaknya, ya. Kemudian adalah adanya kegagalan dalam memanfaatkan, memaksimalkan fungsi dari keluarga yang mendukung anaknya untuk memperoleh sekolah yang baik, ya, untuk memperoleh pendidikan. Ya. Nah, yang pertama adalah kalau dari sisi produktivitas, ya itu jelas, ya, kita sudah bahas bagaimana, Anda sudah paham bagaimana dengan adanya sekolah, gitu ya, diyakini, ya, orang yang berpendidikan itu nanti bisa lebih produktif, gitu ya, sehingga kemudian bisa memperoleh upah yang lebih besar, gitu ya. Namun produktivitas ini jangan diukur dari apa yang dia peroleh, gitu ya. Kalau saya sekolah misalnya, kemudian saya bisa memperoleh upah yang lebih besar karena saya bekerja lebih cepat, lebih baik, gitu ya. Tentu ini produktivitas yang hanya berlaku buat saya sendiri, ya, tidak membuat dampak buat orang lain, ya. Jadi di sini seharusnya yang disebut sebagai produktif itu artinya kita membuat spillover, kita membuat eksternalitas, ya. Ketika kita itu bekerja lebih cepat, gitu ya, maka rekan kerja kita juga, lingkungan kita bekerja itu juga bisa bekerja lebih cepat, ya. Sehingga ketika saya produktif, maka orang di sekitar lingkungan saya juga lebih produktif, ya. Sehingga kenaikan upah itu tidak hanya saya nikmati, tapi kita nikmati secara bersama. Ini adalah yang dimaksud dengan produktivitas, ya, bukan produktivitas yang bersifat orang perorangan, ya, yang hanya diperoleh oleh seseorang saja, ya, yang saya saja yang naik upah, yang lain tidak, misalnya, gitu ya. Tidak seperti itu, ya. Kemudian adalah produktivitas yang lain yang bisa difahami di sini artinya adalah ketika ketika upah saya naik, maka pajak yang saya bayarkan juga makin besar. Nah, ini juga merupakan efek positifnya, ya, spillover-nya. Kemudian yang kedua adalah peranan dari pendidikan, mengapa pemerintah perlu turut campur sini adalah bisa mendorong rasa kewarganegaraan, ya, sehingga kemudian mereka mempunyai kesadaran hukum, ya, mau berpartisipasi dalam demokrasi, misalnya, ya, pemilihan seperti kemarin, ya, ada pilkada, pemilihan gubernur, bupati, wali kota, di mana dengan pendidikan yang mereka miliki, mereka bisa memilih orang-orang yang terbaik menurut mereka, ya, berdasarkan dasar pendidikannya, gitu ya. Jadi dia berpikirnya secara rasional, gitu ya. Nah, kalau di Amerika kan masalahnya, atau mungkin di Indonesia juga, gitu ya, apalagi kalau ada orang-orang imigran, ya, yang semula bukan warga negara Indonesia misalnya, kemudian dia datang, gitu ya, maka dengan adanya pendidikan, pengenalan tentang kewarganegaraan, mereka bisa paham tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara, ya, rasa cinta tanah airnya, ya, itu lebih tumbuh, gitu ya. Nah, di hasil studi menunjukkan bahwa untuk menunjukkan pengaruh dari pendidikan terhadap kewarganegaraan itu lebih kepada pendidikan dasar yang berpengaruh. Tapi kalau pendidikan yang lebih tinggi, ya, itu ternyata pengaruhnya tidak signifikan terhadap merubah rasa kewarganegaraan dari seseorang.
Kemudian yang berikutnya ketiga adalah adanya kegagalan di dalam pasar kredit, pasar pinjaman. Ya. Karena kalau kita membeli rumah, membeli kendaraan gitu ya, kalau kita mau pinjam tentu barang jaminannya adalah rumah atau mobil itu gitu ya. Tapi kalau anak sekolah kan nggak ada jaminannya gitu ya. Kan nggak mungkin nanti kalau sekolahnya gagal anaknya disita, kan nggak mungkin gitu ya. Ini adalah cara pemerintah memberikan bantuan gitu ya, sehingga karena ketika masyarakat itu gagal memperoleh pinjaman karena tidak ada barang yang bisa dijadikan jaminan, maka pemerintah di sini memberikan bantuan ya untuk mengatasi ini ya, dengan harapan ketika dia sekolah baik, kemudian lulus, dia bisa bekerja dengan baik, maka dia akan mampu memberikan imbalan ya yang lebih besar, ya, yang lebih produktif, gitu ya. Nah, pemerintah sebenarnya bisa saja ya mengatasi ini ya dengan memberikan bantuan ini ya, memberikan kredit pinjaman ini. Ya. Namun kalau kebijakan di pemerintah Amerika ya ini hanya disediakan untuk sampai pada tingkat tertentu saja ya. Jadi tidak semua ya, misalnya di Amerika hanya untuk pendidikan tinggi ya diberikan kredit gitu ya. Sedangkan yang pendidikan dasar dan menengah itu sudah menjadi kewajiban pemerintahnya ya, seperti di Indonesia ya, wajib belajar 12 tahun itu memang untuk diberikan secara berupa transfer grant ya. Tapi kalau pinjaman itu di Amerika hanya untuk orang yang mau kuliah saja ya di pendidikan tinggi. Kemudian yang berikutnya adalah adanya kegagalan dari fungsi keluarga untuk memaksimalkan pendidikan ya. Artinya bagaimana keluarga ini punya kepedulian terhadap pendidikan yang baik bagi keluarganya, bagi anak-anaknya misalnya. Ya. Kalau orang tua itu punya kepedulian yang tinggi terhadap pendidikan anak-anaknya, maka mereka cenderung akan mencari sekolah yang terbaik buat anaknya, ya, atau pilih sekolah swasta sekalipun, gitu ya. Namun ada juga yang tidak demikian ya. Jadi meskipun anaknya pandai misalnya, punya potensi gitu, tapi kalau orang tuanya ternyata tidak terlalu concern dengan pendidikan ya, misalnya dia lebih lebih mementingkan kebutuhannya yang lain ya, misalnya usahanya, bisnisnya, atau faktor-faktor yang lain ya, ini tentu akan mengakibatkan kesempatan anak ini untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik itu akan berkurang atau hilang ya. Nah, ini di sini perlunya peranan pemerintah di sini ya. Kalau ada yang seperti ini, maka lebih baik pemerintah bisa mendorong anak-anak seperti ini bisa sekolah di sekolah-sekolah milik pemerintah, di mana biayanya bisa ditanggung oleh pemerintah. Ya. Kemudian yang terakhir adalah pentingnya melakukan redistribusi. Ya. Jadi redistribusi di sini, jadi misalnya kalau orang tua yang mampu ya, yang kaya, dapat menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta ya. Namun tidak demikian dengan orang yang tidak mampu ya. Dengan adanya pendidikan yang makin tinggi dan makin baik ya, biasanya juga akan menunjukkan kenaikan pendapatan ya. Sehingga pemerintah perlu mendorong agar anak itu bisa sekolah setinggi mungkin gitu ya. Sehingga tadi ya, ketika dia sekolah lebih tinggi, maka dia akan bisa diharapkan akan memperoleh upah atau pendapatan yang lebih tinggi. Jadi dia bisa memperbaiki kehidupan
keluarganya yang semula tidak mampu menjadi lebih baik lagi. Ya. Jadi secara umum ya bahwa perlunya ya keterlibatan pemerintah dalam pendidikan ya tadi ada beberapa hal tadi ya karena ada mendorong produktivitas ya kepedulian sebagai warga negara, ya, menekan kriminalitas, ya, kegagalan dalam pasar pinjaman, ya, memaksimalisasi manfaat dan redistribusi. Ya, jadi ini semua adalah alasan mengapa pemerintah perlu campur tangan di bidang penyediaan barang publik bidang pendidikan. Ya. Nah, selanjutnya kita beralih ke pertanyaan tentang bagaimana pemerintah itu terlibat dalam pendidikan dan apa dampaknya terhadap hasil yang akan dicapai. Ya. Jadi di sini ada dua alternatif ya bagi pemerintah untuk mendorong adanya eksternalitas yang positif ya, mekanisme harga dan mekanisme jumlah ya atau kuantitas. Jadi dalam konteks pendidikan ya pendekatan mekanisme harga adalah dengan menawarkan potongan biaya ya mekanisme harga, sehingga dengan menawarkan potongan biaya maka biaya pendidikan menjadi lebih murah ya, bisa lebih terjangkau ya. Dan kalau mekanisme kuantitas ya jumlah artinya adalah mewajibkan ya setiap orang ya untuk memperoleh suatu tingkat pendidikan tertentu ya, misalnya seperti di Indonesia wajib belajar 12 tahun misalnya, artinya adalah mewajibkan setiap anak itu harus menempuh sekolah pendidikan dasar dan menengah misalnya, itu adalah wajib misalnya gitu. Nah, ini adalah mekanisme pendekatan mekanisme jumlah ya, kuantitas. Ya, tingkatan tertentu yang harus dicapai misalnya. Ya. Nah, di sini dalam prakteknya ya pemerintah sebagian besar negara maju ya tidak melakukan kedua pendekatan tersebut dan sebaliknya malah mereka memberikan jaminan pendidikan pada tingkat yang tertentu ya, memberikan jaminan di sini tanpa biaya ya, artinya Anda bisa sekolah gratis di situ ya. Jadi kita akan membahas gini bagaimana efek dari kebijakan pemerintah ini ya memberikan bantuan secara gratis ya agar setiap siswa mau bersekolah, misalnya mengikuti program wajib belajar 12 tahun misalnya. Ya, di mana kadang-kadang hal ini itu bisa mengakibatkan adanya crowding out, ya, menurunnya penyediaan sekolah dari pihak swasta. Ya. Menurut penelitian Pelsman ya itu menyatakan bahwa penyediaan sekolah publik, sekolah negeri yang gratis itu bisa mengurangi tingkat pencapaian pendidikan dalam masyarakat. Nah, jadi penyediaan sekolah gratis itu justru menurunkan, ya, ada yang menurunkan kualitasnya. Ya. Kita tunda dulu ya.
Ya, oke, saya lanjutkan lagi ya. Oke, saya lanjutkan ya. Ya, jadi menurut penelitian Pelsman ini ya menyatakan bahwa dengan adanya bantuan gratis untuk sekolah itu bisa berpengaruh juga terhadap turunnya tingkat pendidikan di masyarakat, gitu ya. Kalau orang tua yang mampu ya, yang memilih sekolah swasta ya, itu sama dengan mengurangi haknya untuk memperoleh pendidikan gratis ya, sehingga akhirnya dia akan memilih untuk menyekolahkan anaknya di sekolah negeri ya. Jadi dengan adanya sekolah gratis yang disediakan oleh pemerintah ya di sekolah, terutama di sekolah-sekolah negeri ya, maka orang yang semula ingin menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah yang lebih baik, yang sekolah swasta misalnya, maka dia akan sebagian ada yang membatalkan ya, kemudian dia lebih memilih ke sekolah yang gratis tadi ya, sekolah milik pemerintah. Tentu akibatnya ini akan menurunkan kualitas pendidikan buat anaknya ya. Ini yang disebut dengan crowding out tadi ya, melakukan crowd out. Jadi di sini bahwa menurut Pelsman itu penyediaan sekolah publik ya itu akan menciptakan garis batas anggaran dengan insentif yang bisa mengakibatkan kerugian. Ya, kita gambarkan di sini. Ya, misalnya ini adalah garis batas anggaran semula. Ya, orang yang ingin memperoleh pendidikan dan membeli barang lain selain pendidikan misalnya ya. Ini garis batas anggarannya. Jadi orang bisa memilih di antara titik-titik ini ya. Jadi titik-titik ini adalah kombinasi antara belanja pendidikan dengan belanja barang lain. Nah,
Misalnya sekarang ada keluarga X gitu ya, dengan kurva indifference seperti ini, ya, di mana dia lebih memilih belanja barang lain lebih tinggi dan belanja sekolahnya lebih sedikit. Ya. Kemudian ada keluarga Y yang kurva indifference-nya seperti ini, ya, dia membagi sama rata, ya, antara belanja pendidikan dengan belanja lain. Ya. Kemudian ada keluarga Z, ya, di mana dia lebih memilih belanja pendidikan tinggi dan belanja lain lebih rendah. Ya. Dia lebih memilih sekolah yang berkualitas. Ya. Nah, dari ketiga ini misalnya, ya contoh misalnya anggap misalnya sekolah-sekolah negeri, ya, dari pemerintah itu kualitasnya lebih rendah daripada kualitas sekolah swasta, gitu ya. Maka dengan demikian keluarga yang semula keluarga X akan menyekolahkan di sekolah negeri, anaknya sekolah negeri. Kemudian di keluarga Y itu akan menyekolahkan anaknya di sekolah swasta, ya. Kemudian keluarga Z, ya, dia akan mencari sekolah swasta yang terbaik, ya. Nah, misalnya pemerintah sekarang menetapkan, ya, bantuan sekolah gratis, ya, sebesar EF ini, ya, sebesar biaya penyediaan di sini, ya. Maka besarnya biaya penyediaan adalah di sini, ya, sehingga sekarang garis batas anggarannya akan naik, ya, akan naik seperti ini, ya, naik ke atas, ya, kemudian turun, kemudian ke kurva ini, ya. Nah, kita lihat sekarang dampaknya, ya. Untuk keluarga X tadi, ya, karena dengan adanya bantuan biaya sekolahnya itu bisa meningkat, maka keluarga X ini bisa memilih sekolah yang kualitasnya lebih tinggi, ya. Semula hanya memilih kualitas di sini, ya. Sekarang dia bisa memilih kualitas sekolah lebih tinggi, ya, karena biaya pendidikannya lebih tinggi, ya. Dan termasuk juga konsumsinya terhadap barang lain juga ikut meningkat, ya, karena adanya subsidi sekolah ini, ya, bantuan sekolah. Nah, sedangkan keluarga Y, ya, semula di sini, ya, karena garis batas anggarannya sekarang ada di atas, ya, di mana sekarang kita lihat keluarga Y itu menurunkan sedikit kualitasnya, ya, akhirnya dia lebih memilih sekolah yang gratis, ya, yang semula dia ingin di titik di sini yang lebih tinggi, lebih besar pengeluaran pendidikannya karena selisihnya tidak terlalu jauh beda, maka dia akan memilih menurunkan pendidikannya, ya, sehingga ini yang terjadi crowd out itu, ya, sehingga dia bisa mengurangi pendidikan dan memilih biaya pengeluaran yang lebih tinggi juga untuk yang lain, ya. Nah, sedangkan untuk keluarga Z, ya, subsidi bantuan gratis dari pemerintah ini tidak berpengaruh terhadap keputusannya, ya, karena dia lebih mementingkan kualitas pendidikan yang tinggi, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, yang dimaksud dengan kualitas bantuan gratis itu bisa menurunkan kualitas pendidikan itu terutama kalau banyak keluarga seperti keluarga Y ini, ya, mereka jadi menurunkan kualitas pendidikannya, ya. Sedangkan orang yang sudah punya menentukan kualitas pendidikan yang tinggi tidak terpengaruh dengan subsidi yang dibuat oleh pemerintah ini. Ya, ini yang disebut dengan terjadinya crowding out, ya, terutama untuk yang keluarga Y. Kalau banyak orang yang berlaku seperti keluarga Y ini, ya, maka kualitas pendidikan di masyarakat itu justru akan menurun, ya. Nah,
bagaimanakah caranya agar pemberian bantuan ini ya tidak berpengaruh terhadap turunnya kualitas pendidikan ya. Maka sistem belajar kebijakan yang dibuat adalah dengan memberikan kupon voucher ya, kupon potongan harga ya, di mana setiap warga negara yang punya anak yang mau sekolah diberikan kupon ini, dan mereka bisa gunakan kupon ini untuk menyekolahkan anaknya di mana saja ya. Kalau menggunakan kupon ini, maka mereka akan mendapatkan potongan biaya sekolah ya, mau pilih di sekolah negeri, mau pilih di sekolah swasta. Nah, ini bisa menggunakan ini ya. Kalau mereka gunakan ini di sekolah negeri, mereka bisa bebas biaya. Kalau mereka gunakan ke sekolah swasta, maka dapat potongan biaya gitu ya. Maka kita gambarkan sekarang kurva batas anggarannya ketika diberikan kupon ya sebesar yang sama, maka di sini misalnya pada tingkat nilai kuponnya adalah sebesar nilai IF-nya ini, maka garis batas anggarannya akan berubah seperti ini ya. Artinya sekarang setiap orang ya itu bisa menggunakan kuponnya ya. Untuk keluarga X gitu ya, dia bisa mendorong memperoleh pendidikan ya sampai kepada titik optimumnya di sini ya, sampai garis batas anggarannya. Demikian juga dengan keluarga X gitu ya. Dengan adanya potongan biaya, dia juga bisa memilih pendidikan yang lebih tinggi ya, yang berpotongan yang menyinggung kurva indifference dengan garis batas anggarannya ya. Keluarga Z juga demikian ya. Keluarga Z ini juga bisa memilih sekolah yang lebih tinggi lagi ya. Nah, sekarang dengan demikian ya, maka setiap keluarga di sini ya mampu ya, apapun kondisinya, semua akan memperoleh kupon diskon dan mereka semuanya mampu untuk meningkatkan kualitas pendidikannya ya. Nah, dengan adanya kebijakan voucher kupon ini ya, pertanyaan saya adalah bagaimana pendapat Anda ya kalau membandingkan antara kebijakan ini ya, pemberian kupon ini dengan penyediaan biaya gratis ya untuk di sekolah-sekolah negeri ya. Oke. Kira-kira itu dulu diskusi kita. Ya. Kira-kira bagaimana menurut Anda? Ya, dari kedua kebijakan tadi. Ya. Yang satu memberikan biaya sekolah gratis. Kalau Anda sekolah negeri, Anda akan gratis, gitu ya. Yang kedua adalah berikan saja kupon yang bebas mereka gunakan. Kira-kira kalau menurut Anda bagaimana? Apa kelebihan dan kekurangan mungkin ya pemberian kupon ini dibandingkan dengan sistem yang sebelumnya? Gimana menurut Anda? Begini Pak, Ya. untuk yang voucher itu Pak tadi, menurut saya kelebihan cover itu dia jadi bisa memilih sesuai selera mereka. Oke. Bisa lebih memilih sesuai selera ya, lebih baik yang voucher. Ya. Oke. Dan juga kalau sebagai penyedia pendidikannya itu mereka jadi lebih bisa berkompetisi gitu Pak.
Mereka jadi mau jadi yang paling baik agar bisa dipilih. Oke. Dari siapa? Mas Ahmad ya. Oke. Ada lagi yang mau komentar? Ahmad Fahmi ya. Kira-kira bagaimana menurut Anda? Kalau sekarang diberikan voucher dibandingkan dengan kebijakan lain, kira-kira kebijakan sebelumnya, kira-kira apa efek positifnya, apa kekurangannya kalau ada? Atau positif semua, atau lebih baik ini? Izin menjawab, Pak. Ya, Menurut saya, untuk yang kekurangan untuk menggunakan voucher ini itu, kalau misalkan diterapkan di suatu daerah yang memang masyarakatnya belum terlalu care dengan pendidikan, Pak. jadi maksudnya gimana? Jadi maksud saya, penyediaan sekolah gratis itu akan lebih efektif di daerah-daerah yang katakanlah, misalkan contoh di daerah tempat saya dulu dinas itu, jadi banyak mindset orang tua daripada sekolah mending berkebun. Nah, jika dikasih voucher itu kan berarti kan mereka masih harus menambahkan lagi sejumlah kurang dari si voucher itu, Pak. Beda dengan kalau gratis kan memang ya udah sekolah-sekolah. Nah, sedangkan untuk menanamkan di anak-anak di sana untuk sekolah saja itu susah. Kalau dikasih voucher ya lebih banyak gak digunakan, orang sekolah gratis saja gak digunakan, Pak. Gitu. Terima kasih, Pak. Oke. Kira-kira kalau menurut Anda tahu nggak kira-kira mengapa seseorang anak itu tidak boleh sekolah sama orang tua? Ini masalah di Indonesia ini ya. Kalau di tempat saya dulu, Pak, itu Pak, mindsetnya itu karena dia itu agak terisolir, mau ke pusat kabupaten aja sekitar 8 jam, mereka itu kayak mindsetnya ya udah hidup mati itu di sini, ngapain sekolah gitu. Oke. Di mana itu dulu, Mas? Di Ketapang, Pak. Ketapang ya. Kalimantan Barat. Iya. Oke. Oke, ada lagi yang mau berpendapat? Bagus juga itu. Ada lagi yang mau berpendapat? Ya. Kalau yang di Indonesia ya nanti Anda silakan cari literaturnya ya. Di Indonesia itu misalnya mengapa seorang anak itu terkadang tidak disekolahkan sama orang tuanya. Karena untuk keluarga-keluarga miskin gitu ya. Seorang anak itu juga diajak bekerja, mencari uang, ya kan? Kalau mereka disuruh sekolah, gitu, maka mereka nggak punya penghasilan, ya nggak? Itu kasus di Indonesia itu. Sehingga kemudian makanya ada subsidi di sekolah, ada juga subsidi yang di rumah. Artinya bagaimana keluarga itu diberikan bantuan ketika anaknya sekolah. Jadi nggak hanya sekolahnya saja yang digratiskan, tapi orang tuanya juga harus disupport, kasih duit biar anaknya dibolehkan sekolah. Itu masalah di Indonesia ya. Nanti coba Anda cari lagi itu artikel terkait itu ada ya. Nah, kita kembali sekarang ke sini. Kira-kira bagaimana? Dengan adanya sistem voucher, ya, voucher ini bisa digunakan oleh siapa saja, ya, untuk bersekolah, ya. Sehingga akibatnya sekarang mau dia orang miskin, mau dia orang kaya, dia dapat voucher. Kira-kira apa menurut Anda dengan adanya voucher ini? Ya, semua orang yang mau menyekolahkan anaknya ke SD, ke SMP, ke SMA, ya, itu bisa dapat voucher, ya, tanpa memandang statusnya. Nah, kira-kira bagaimana menurut Anda? Ya, tanpa memandang dia kaya, dia miskin.
Bagus dong Pak, berarti pendidikan bisa merata seluruh kalangan. Bisa merata ya. Artinya yang miskin dikasih voucher, yang kaya juga dikasih voucher nih. Ya, tapi kan tetap dibalikkan lagi ke pihak keluarganya, pihak anaknya mau sekolah atau enggak, kan pendidikan itu nggak bisa dipaksakan Pak. Oke, itu ya. Oke, ada yang mau pendapat? Izin berpendapat Pak, Ya, kalau yang kaya dan yang miskin sama-sama diberi voucher, nanti bisa dimungkinkan ada sekolah yang kelebihan peminat dan kekurangan peminat Pak. Jadi yang disubsidi oleh pemerintah sekolah negeri yang diberikan oleh pemerintah itu jadi tidak efisien karena kekurangan siswa itu. oke, ya. Oke, ya. Saya lanjutkan lagi ya. Ya, saya lanjutkan lagi ya. Nah, jadi kita tadi sudah bahas ya bagaimana dengan adanya dengan adanya model voucher, model kupon ini ya, itu akan menyelesaikan masalah terkait dengan crowding out tadi ya. Jadi ada keluarga yang sebenarnya ingin menyekolahkan ke sekolah lebih baik, tapi dia lebih memilih ke sekolah negeri karena di sana gratis ya. Nah, ini bisa mengatasi hal ini. Ya, jadi ada beberapa hal di sini ya terkait dengan hak dan persaingan ya. Karena dengan kita memberikan kupon ya, kita memberikan kebebasan kepada orang tua untuk menyekolahkan di mana saja ya. Jadi kebebasan dia memilih ya. Kemudian yang kedua tadi adalah dengan adanya kupon ini ya akan mendorong adanya persaingan di pasar ya. Ini adalah efek positifnya juga ya. Jadi untuk sekolah-sekolah itu kalau ingin memperoleh voucher sebanyak-banyaknya, dia harus menonjolkan kualitas pendidikannya ya, sehingga semakin banyak siswa yang memilih sekolah tersebut ya, sehingga sekolah tersebut bisa memperoleh voucher lebih besar ya. Tentu pendapatan sekolahnya juga akan meningkat ya. Nah, ini juga yang terjadi ya, karena menurut penelitian ya, untuk beberapa sekolah, terutama sekolah-sekolah negeri ya, yang memperoleh tambahan penghasilan, tambahan pendapatan dari voucher ya yang diperoleh sekolah itu ya, mereka itu tidak meningkatkan kualitas, justru malah meningkatkan biaya administrasinya ya, misalnya pegawainya ditambah gitu ya, sedangkan jumlah muridnya nggak bertambah gitu ya. Akibatnya sekolah-sekolah negeri jadi kalah bersaing dengan swasta ya. Di sisi lain swasta itu berusaha berlomba-lomba mendapatkan tambahan siswa gitu ya, untuk bisa mengumpulkan voucher lebih banyak, sedangkan sekolah negeri yang mendapatkan voucher itu cenderung tidak menggunakan tambahan pendapatan yang diperolehnya untuk fasilitas yang lebih baik gitu ya, justru untuk hal-hal yang kurang produktif ya. Ini hasil penelitiannya. Kemudian secara teori juga ya, pemberian voucher ini berarti bisa menjadikan sekolah-sekolah yang berkualitas ya itu menjadi pilihan gitu ya. Nah, akibatnya adalah sekolah-sekolah yang tidak punya kualitas tentu dia akan kehilangan peminat ya. Sekarang karena orang itu bisa memilih, dengan punya voucher dia bisa memilih sekolah yang terbaik ya. Akibatnya sekolah-sekolah yang jelek ya, yang kualitasnya rendah itu tidak dapat murid bisa-bisa ya, malah bisa-bisa sekolah itu tutup ya. Jadi ini yang kalau kita pelajari kemarin, ini yang sesuai dengan model Thibault kemarin ya. Kalau kita mendapatkan pelayanan buruk ya, orang bisa pindah pergi ke tempat lain yang lebih baik ya. Ini yang
kemarin minggu lalu sudah kita bahas ya dengan model Thibault. Nah, namun dengan model voucher ini ya, ini yang tadi saya ingin gali dari Anda, ada beberapa masalah juga terkait dengan pemberian voucher ini. Ya. Ada beberapa hal di sini ya. Pertama ya, bisa mengarah kepada spesialisasi yang berlebihan ya. Kemudian dapat mengakibatkan adanya stratifikasi ya, tingkatan-tingkatan ya, pemisahan-pemisahan ya. Kemudian tidak ditargetkan, tidak dijadikan ditujukan dengan baik ya. Kemudian mungkin pasar pendidikan itu bukan pasar yang kompetitif ya. Kemudian hal ini tidak memperhitungkan dengan baik bagi siswa yang sudah sekolah di sekolah yang mahal ya. Kita bahas satu-satu. Nah, efek dari adanya pemberian voucher ini ya, yang pertama adalah munculnya spesialisasi ya. Karena orang itu bisa suka-suka mau sekolah apa saja dengan menggunakan voucher ya, maka mereka bisa pilih sekolah-sekolah yang menurut mereka paling mereka sukai misalnya ya. Mereka lebih memilih sekolah-sekolah seperti sekolah sepak bola, sekolah seni gitu yang menurut mereka lebih menarik menurut mereka misalnya gitu ya. Nah, kalau hal seperti ini muncul ya, permintaannya banyak, maka akan muncul sekolah-sekolah yang di luar kebiasaan ya, yang tidak normal ini ya. Apalagi kemudian sekolah-sekolah ini tidak mengajarkan pengetahuan dasar seperti membaca, matematika, menghitung gitu. Nah, ini akan mengakibatkan sekolah-sekolah seperti ini muncul ya. Nah, untuk mengatasi ini maka sekolah-sekolah seperti ini harus diakreditasi ya, dites ya. Mereka harus diwajibkan untuk memberikan pendidikan dasar ya, agar bisa sama dengan sekolah-sekolah biasa pada umumnya. Ya. Kemudian pemberian voucher ini juga bisa menimbulkan pemisahan, ya, bisa menimbulkan tingkatan-tingkatan siswa sekolah, ya. Jadi voucher ini berpotensi memisah-misahkan, ya. Ya. Kalau ada anak yang punya orang tuanya yang kurang tertarik dengan sekolah, gitu ya, maka mereka akan memilih sekolah-sekolah yang berkualitas rendah, ya. Sedangkan orang tua yang punya motivasi sekolah yang berkualitas, ya, mereka akan lebih cenderung memilih sekolah yang baik, ya. Sehingga akibatnya akan terjadi perbedaan di sini, ya. Karena ini voucher ini kan bebas digunakan, ya. Kalau yang mereka peduli dengan pendidikan, mereka akan pilih ke yang bagus sekolah. Kalau yang nggak peduli ya sudah dipakai saja gitu ya, nggak peduli mau sekolah baik apa enggak gitu. Nah, ini akan menimbulkan perbedaan-perbedaan, ya. Namun di sisi lain ya, voucher ini juga bisa membantu mengatasi adanya perbedaan, ya. Misalnya kalau ada seseorang ingin sekolah di sekolah yang baik tapi lokasinya jauh gitu ya, dengan adanya voucher bisa membantu mengurangi biaya, ya. Jadi mereka bisa lebih mendekatkan diri ke sekolah-sekolah yang lebih baik meskipun jauh dari rumah misalnya, ya. Kemudian masalah potensi lainnya adalah adanya ketidakadilan, ya. Nah, seperti yang kita lihat di contoh tadi, ya, ada keluarga Z tadi, ya, keluarga yang sudah menyekolahkan anaknya di sekolah yang berkualitas, gitu ya. Dengan adanya voucher, ya, maka pencapaian pendidikannya hanya naik sedikit, ya. Karena memang dia sudah menyekolahkan anaknya di sekolah yang terbaik, ya. Jadi untuk keluarga yang sudah mampu seperti keluarga Z itu tidak banyak mengubah manfaat yang dia peroleh dengan adanya voucher ini, ya.
Kemudian adalah akan berbeda ya kalau voucher ini hanya ditujukan kepada keluarga-keluarga seperti keluarga Y tadi ya, yang mereka mengalami crowding out ya. Kalau voucher itu diberikan kepada semua orang, apalagi kepada orang mampu ya, itu tidak ada artinya gitu voucher ini ya. Tapi seharusnya ini bisa diberikan lebih besar kepada kelompok keluarga yang seperti keluarga Y tadi ya, yang di grafik kita tadi. Namun dalam prakteknya memang ini akan sulit ya, bagaimana kita memisah-misahkan ya keputusan keluarga ini untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah negeri atau swasta. Ya, bagaimana cara menghitungnya ya, kemudian bagaimana cara mengumpulkannya. Kemudian yang berikutnya adalah sekolah itu sebenarnya juga bukan merupakan pasar yang kompetitif ya. Dia sekolah itu juga merupakan berbentuk monopoli alamiah ya. Ya, artinya di sini adalah sekolah yang berkualitas baik ya akan bersaing untuk mendapatkan siswa dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan yang lebih banyak. Akibatnya, sekolah-sekolah kecil yang kualitasnya rendah dan muridnya sedikit, ya itu akan lama-lama akan berkurang siswanya atau bahkan lama-lama akan tutup, ya, akibat pendapatan sekolah tidak bisa menutup biayanya. Ya, ini karena ada biaya tetapnya ya, seperti biaya gedung dan skala ekonomi. Ya. Jadi lama-lama yang tersedia hanya sekolah yang berkualitas baik dengan jumlah yang sedikit. Ya. Nah, tentu akan kasihan dengan orang-orang yang punya motivasi pendidikannya rendah, akan kesulitan mencari sekolah-sekolah yang biasa-biasa saja. Ya, karena sekolah yang tersedia itu semua sekolah berkualitas, ya, dan tersedia dalam jumlah yang sedikit. Ya, sehingga ini ya yang menimbulkan adanya monopoli, ya, tidak ada persaingan. Jadi tidak efisien, ya, kalau seperti ini, ya. Jadi sekolah-sekolah kecil yang kualitasnya rendah itu nanti akan kalah bersaing dengan sekolah-sekolah yang sudah baik ini. Ya, di Indonesia juga sama ya, bagaimana sekolah-sekolah yang berkualitas itu lebih banyak penerima murid ya, sedangkan sekolah yang kurang kualitasnya dia cenderung kurang peminat ya, siswanya sedikit misalnya. Kemudian yang terakhir adalah dengan adanya voucher ini ya belum bisa mengatasi untuk siswa-siswa yang punya kebutuhan khusus ya, misalnya kalau siswanya cacat misalnya ya, di mana biaya pendidikannya lebih tinggi ya. Kalau diberikan voucher yang sama, tentu banyak sekolah yang akan menolak, ya, tidak bisa terima karena biaya sekolahnya harus biaya lebih mahal, kemudian mungkin gurunya juga tidak tersedia, gitu ya. Jadi seharusnya ya vouchernya ya diberikan tersendiri, ya, diberikan voucher khusus buat mereka, ya, agar ada sekolah yang mau menerima dan memberikan pendidikan khusus buat mereka. Ya. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana bukti-bukti empiris tentang efek dari persaingan di pasar pendidikan. Ya, penelitian oleh Rose ya mempelajari bagaimana pemberian voucher di salah satu negara bagian di Amerika dan menemukan bahwa kelompok perlakuan ya itu menunjukkan peningkatan prestasi. Ya. Jadi di dalam penelitiannya itu menunjukkan bahwa dengan adanya voucher ya di negara bagian ini ya, Wisconsin itu untuk keluarga-keluarga miskin ya, mereka diberikan kupon untuk bisa masuk ke sekolah swasta ya, ke sekolah swasta tertentu.
Nah, di sini dia membandingkan ya antara keluarga yang menerima voucher ya, bahwa sekolah swasta itu yang baik itu akan mengalami kelebihan permintaan ya, sehingga mereka harus mengundi ya siapa yang bisa masuk ke sekolah tersebut ya. Kemudian dibedakan antara kelompok perlakuan dengan kelompok kontrol ya. Kelompok perlakuan adalah siswa yang diterima secara acak ya, dan kelompok kontrolnya adalah yang tidak diterima ya. Hasilnya menunjukkan bahwa kelompok perlakuan ya yang diterima itu menunjukkan nilai skor hasil ujiannya itu meningkat lebih tinggi 1-2% ya, dibandingkan dengan yang tidak diterima di sekolah terbaik itu. Jadi termasuk di negara-negara berkembang juga sama gitu ya. Jadi sekolah-sekolah negeri ya itu mungkin biasanya berkualitas rendah gitu ya. Ini ada beberapa penelitian juga di Kolombia ya, bagaimana tentang pemberian kupon ini. Nah, kemudian yang berikutnya kita bahas terkait dengan pengalaman pada saat memilih sekolah publik atau sekolah negeri. Ya. Jadi di beberapa negara bagian di Amerika ya, pada prakteknya ya, daripada menawarkan pemberian voucher ya, beberapa sekolah itu mengizinkan siswanya untuk bebas memilih sekolah apa saja ya, sekolah-sekolah negeri di negara bagian tersebut ya. Bahkan ada beberapa sekolah yang didirikan untuk siswa-siswa yang berbakat ya, magnet school gitu ya, atau dibuat sekolah-sekolah yang khusus ya, di mana mereka membuat aturan-aturan tersendiri ya. Ini adalah beberapa hasil penelitian di Amerika ya terkait dengan model-model sekolah ya. Nah, kemudian terkait dengan pengalaman terkait dengan bukti pemberian insentif kepada sekolah-sekolah di negeri di Amerika gitu ya. Jadi pada tahun 2002 misalnya ada 25 negara bagian yang mengaitkan ya kenaikan kelas siswanya itu berdasarkan hasil tesnya gitu ya. Kemudian 18 negara bagian di mana guru-guru dan pejabat administrasinya ya itu dinilai berdasarkan nilai kelulusan siswa sekolahnya ya. Kemudian ada 20 negara bagian juga ya, itu memberikan hukuman kepada guru yang tenaga administrasi kalau menunjukkan kinerja yang kurang baik ya. Jadi ini berpengaruh terhadap berapa banyak sekolah itu mendapat voucher ya. Semakin akuntabel sekolahnya, semakin banyak voucher diberikan ya. Jadi diukur ya akuntabilitasnya. Jadi kalau di Amerika diterapkannya dengan undang-undang tahun 2001 ini ya, bahwa pemberian bantuan itu dikaitkan dengan akuntabilitas ya, bagaimana berapa banyak kelulusan siswa ya, berapa skor yang dicapai ya, itu menjadi pertimbangan dalam pemberian bantuan. Di sisi lain ya, akuntabilitas ya, perilaku akuntabilitas ini mempunyai efek juga gitu ya, di mana mungkin seperti di Indonesia juga ya, kalau sekarang akuntabilitas sekolah itu diukur dari pencapaian siswanya, maka sekolah itu cenderung untuk mengajarkan materi-materi yang akan diujikan saja
gitu ya. Materi yang lain tidak diperhatikan, gitu ya. Kalau misalnya sekarang sekolah itu lebih mengajarkan ujian mata pelajaran yang diujikan, misalnya apa, matematika, IPA, IPS misalnya gitu ya. Maka pelajaran yang lain akan diabaikan, tidak terlalu diperhatikan. Nah, ini yang jadi masalah juga, sama di Indonesia juga ya. Kemudian terkadang ada yang berusaha memanipulasi hasil tesnya gitu ya. Membiarkan siswanya melakukan menyontek ketika ujian misalnya. Ini untuk mendorong agar siswa lulusannya itu mendapat nilai yang baik. Nah, ini yang efek negatifnya juga ya kalau dengan adanya akuntabilitas ini. Ya, jadi pada intinya adalah ada sedikit kecil dukungan terhadap gagasan bahwa pilihan sekolah negeri memiliki efek yang menguntungkan pada hasil yang dicapai. Ya, jadi dengan adanya voucher, ya ini bisa mendorong kenaikan hasil belajar, ya bagi siswa terutama yang pindah ke sekolah yang lebih baik, ya. Namun masalah voucher ini juga menimbulkan masalah terkait dengan adanya pemerataan, ya, karena tidak semua sebenarnya berhak memperoleh voucher, ya. Untuk keluarga yang sudah kaya seperti Z itu sebenarnya tidak perlu diberikan voucher, gitu ya, tidak perlu diberikan potongan biaya, gitu kan. Itu hanya akan menimbulkan kesenjangan aja, ya. Kemudian dari hal lain yang perlu diperhatikan dalam pemberian pendidikan ini adalah bagaimana kita mengukur manfaat yang diperoleh dari pendidikan, gitu ya. Jadi di sini pemerintah harus melakukan analisis, ya, berapa biaya yang dikeluarkan, apa manfaat yang diperoleh dari pendidikan, ya. Hanya bagaimana kita mengukur produktivitas dari orang-orang yang bersekolah, ya. Misalnya kita ukur dari besarnya upah yang diterima, ya. Hasil beberapa penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi pendidikannya, ya, maka upah itu naik sekitar 7%, ya, untuk setiap tahun, ya, untuk setiap tahun tambahan pendidikan, ya, semakin lama dia menempuh jenjang pendidikan, upahnya akan naik 7% setiap tahunnya, ya. Kemudian namun hal ini juga masih menjadi perdebatan, gitu ya. Apakah pendidikan itu meningkatkan modal sumber daya manusia, gitu ya? Apakah dengan pendidikan membuat orang itu benar-benar bekerja lebih produktif, ya? Namun memang selama ini untuk kita memperoleh pekerjaan, ya tentu salah satu faktor pertimbangannya adalah tentu faktor pendidikan, gitu ya. Memang pendidikan tidak bisa menunjukkan orang itu rajin bekerja atau tidak, produktif atau tidak, gitu ya. Tapi dari pendidikan kita mungkin bisa tahu bahwa ketika orang itu berpendidikan, maka kita yakin orang itu lebih tekun belajar, ya, lebih tekun berusaha sampai lulus, ya, lebih tekun belajar. Kemudian dengan pendidikan dia punya wawasan, ya. Nah, ini salah satu pertimbangan mengapa pendidikan itu masih menjadi indikator dalam model seleksi penerimaan pegawai, ya. Kemudian adalah kalau dikaitkan dengan implikasi dari kebijakan pemerintah di bidang pendidikan ini, ya, ada dua model, gitu ya. Dalam model sumber daya manusia, ya,
Pendidikan akan meningkatkan produktivitas dan akan dapat menghasilkan eksternalitas yang positif, ya. Namun dalam model seleksi, ya, dalam model seleksi pegawai, ya, tidak ada eksternalitas positif di situ karena pendidikan yang tinggi, ya, meningkat itu hanya menguntungkan untuk orang tersebut dalam memperoleh pekerjaan, ya. Jadi kalau kita mau mengukur manfaat pendidikan, itu ukurlah dari produktivitasnya, ya, bukan dari bagaimana tingkat orang tersebut bisa memperoleh pekerjaan, ya. Namun dalam prakteknya, ya, akan sulit kita membedakan antara dua model ini, ya. Namun secara umum, ya, kita ketahui tadi bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang, gitu ya, maka itu akan mendorong kenaikan upahnya, ya, 7 sampai 10%, gitu ya. Dengan mempertimbangkan hal-hal lain yang tidak bisa kelihatan, yang tidak bisa diteliti, gitu. Ya, ini ada bukti ilmiahnya, ya, ada beberapa penelitian, ya. Ini saya lewati saja, ya. Ini bagaimana penelitian ini terkait dengan tingkat pendidikan, gitu ya. Bagaimana kemudian dilakukan analisis regresi, ya. Kemudian ada faktor lain ditambahkan, ya, misalnya hasil tesnya, nilai IQ-nya, gitu ya. Ini beberapa hasil penelitian. Oke, ya, jadi yang berikutnya adalah bagaimana dampak dari kualitas sekolah sekarang. Ya, kalau tadi bagaimana dampak ketika seseorang semakin tinggi pendidikannya. Sekarang bagaimana dampak dari kualitas pendidikan. Ya. Hanya terdapat beberapa penelitian, ya, yang meneliti dampak dari orang yang sekolah di tempat-tempat yang berkualitas tinggi, ya. Jadi kalau di sini kualitas sekolah itu sering dikaitkan dengan ukuran per kelas, ya. Ukuran per kelas itu berapa banyak siswa yang ada di dalam kelas. Kemudian berapa biaya dia sekolah di tempat tersebut. Nah, jadi di hasil penelitian itu menunjukkan bahwa semakin kecil siswa yang ada di satu ruangan di kelas itu semakin tinggi nilai ujiannya, ya. Artinya adalah pendidikannya itu disampaikan dengan lebih baik ketika disampaikan di dalam kelas yang orangnya sedikit. Ya. Kemudian kalau semakin banyak siswanya, gitu ya, hasil pendidikan itu cenderung menurun, gitu ya, karena kalau siswanya kebanyakan, ya, sekolah kemudian kesulitan mencari guru, akhirnya mencari gurunya asal-asalan, ya, tidak, kualitasnya kurang memenuhi. Ya, ini yang kalau siswa sekolah kelebihan siswa. Nah, sekarang tadi kita bahas terkait dengan sekolah dasar dan menengah, ya. Nah, sekarang kita bahas bagaimana peran dari pemerintah di perguruan tinggi, ya. Ini bahasanya juga di Amerika, gitu ya. Bahwa dari anggaran pendidikan yang besar tadi, 40% itu digunakan untuk membiayai orang yang bersekolah di perguruan tinggi, ya, di Amerika. Ya. Nah, ini berbeda dengan pendidikan dasar dan menengah, ya. Pendidikan tinggi di Amerika itu mempunyai reputasi yang baik, ya. Dia terkenal, ya. Orang yang ingin sekolah pendidikan tinggi ke Amerika itu banyak, ya. Kemudian juga berasal dari luar negeri, ya. Nah, peran pemerintah di
di sini dalam mendorong pendidikan tinggi ya, itu antara lain dengan membuat aturan negara ya, kemudian memberikan hibah ya, Pell Grant ya, dan kemudian memberikan bantuan pinjaman kepada siswa ya, kemudian memberikan keringanan pajak ya. Jadi di sini yang paling besar kita lihat komposisinya adalah bagaimana pemerintah di sini memberikan bantuan ya. Ya, dibandingkan dengan ini adalah bantuan dari pemerintah daerahnya ya di Amerika ya. Kalau yang lain ya hibah Pell Grant ya, kemudian keringanan pajak dan pinjaman itu pembiayaan dari pemerintah pusat ya atau dari federalnya. Nah, alasan perlunya manfaat yang ingin diperoleh dari pendidikan yang lebih tinggi adalah lebih bersifat kepada lebih pribadi ya, lebih menguntungkan kepada orang per orang gitu ya. Meskipun ya hasil studi menunjukkan bahwa ada beberapa manfaat publik untuk pendidikan di perguruan tinggi ya. Namun itu tidak sebesar dibandingkan dengan pengeluaran pemerintah. Jadi manfaat ke publiknya itu lebih kecil daripada biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk orang menempuh kuliah di perguruan tinggi. Ya. Kemudian hal yang mendorong kebijakan pemerintah adalah adanya kegagalan di pasar pinjaman, ya, pemberian pinjaman untuk sekolah ke perguruan tinggi. Jadi kalau di Amerika itu orang udah biasa ya, di perguruan tinggi terutama itu orang itu meminjam ke bank untuk membiayai sekolahnya. Ya, nanti dia akan mengembalikan ketika dia lulus dan diterima bekerja. Ya, dia akan digunakan untuk mencicil pinjamannya. Ya. Sedangkan alasan lain perlunya pemerintah ya memberikan bantuan ya antara lain adalah untuk membantu orang-orang yang takut pinjam ya, misalnya dia takut nanti tidak bisa mengembalikan ya, maka dia ada sebagian diberikan dalam bentuk hibah grant ya. Kemudian pemerintah juga memberikan subsidi kepada universitas ya. Di sini kemudian dengan subsidi ini bisa membantu beberapa orang untuk bisa menyelesaikan sekolahnya, gitu ya. Namun berdasarkan hasil penelitian juga, ya diketahui bahwa pemerintah sudah memberikan bantuan, sudah memberikan subsidi agar orang itu menyelesaikan kuliah. Namun hasilnya adalah menurut penelitian di Amerika ya 7 dari 10 lulusan perguruan tinggi itu bekerja tidak di daerah itu, tapi dia akan bekerja ke daerah lain ya. Padahal selama dia kuliah itu banyak dibantu oleh pemerintah daerah ya, oleh pemerintah kabupaten kotanya ya, subsidi ke kampus ya, memberikan hibah gitu. Nah, kalau menurut Anda kira-kira kalau pemerintah sudah mengetahui hal ini ya, bahwa dari sekian lulusan yang diberi bantuan tadi itu ternyata tidak bekerja di daerah tersebut, mereka akan merantau ke daerah lain. Pertanyaannya adalah kira-kira mengapa pemerintah itu masih tetap memberikan bantuan ini kepada kampus-kampus perguruan tinggi? Ya. Nah, kira-kira gimana menurut Anda? Ya, jadi pemerintah daerah
ya, kabupaten kota di sana sudah memberikan subsidi kepada kampus, ya, memberikan hibah. Ya, namun ternyata banyak lulusannya itu yang tidak bekerja di daerah tersebut. Mereka banyak hijrah ya ke tempat lain gitu. Tapi pemerintah tetap memberi bantuan. Ya. Kira-kira kalau menurut Anda, kira-kira apa ya dasar pemerintah memberikan bantuan itu? Ya, kepala kan tahu lulusannya nggak akan kerja di tempat di daerahnya dia. Apa yang menurut Anda kira-kira menjadi alasan pemerintah tetap memberikan bantuan untuk orang yang mau kuliah ke perguruan tinggi? Anda jelas ya dengar suara saya ya, kata-kata saya ya, pernyataan saya dengar ya, jelas ya? Jelas. Ya. Nah, kira-kira gimana menurut Anda? Apa yang kira-kira menjadi pertimbangan dari pemerintah gitu ya, tetap memberikan bantuan kepada sekolah-sekolah perguruan tinggi ini? Gimana menurut Anda? Mohon izin Pak. Ya, dari siapa nih? Ya. Erdin. Ya, gimana Mas Erdin? Ya. Kalau menurut saya yang pertama, kenapa kok pemerintah daerah itu tetap memberikan bantuan untuk di jenjang perguruan tinggi? Yang pertama memang salah satu tujuan bernegara yang dimana di tangan panjangnya ada di pemerintah daerah, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tentunya pemerintah daerah juga ingin mempunyai ikut andil dalam mencerdaskan kehidupan bangsa itu. Terus yang kedua, meskipun nantinya misalnya orang daerah tersebut tidak bekerja untuk daerahnya, tidak ikut memajukan daerahnya tersebut, namun bekerja di daerah lain, tapi setidaknya daerah tersebut itu mempunyai data bahwa atas dana yang telah dialokasikan untuk perguruan tinggi itu mampu mampu menghasilkan lulusan-lulusan dari perguruan tinggi, gitu Pak. Menurut saya itu Pak, 2 poin itu. Terima kasih Pak. Oke, jadi apa poinnya? Jadi poinnya apa tadi? Sehingga Sehingga yang kedua itu sehingga setiap daerah kan saya pikir mereka bersaing ya Pak untuk menciptakan lulusan-lulusan gitu dari daerahnya. Ya meskipun akhirnya nanti nggak bekerja untuk daerahnya, tapi setidaknya daerah itu punya data bahwa ini loh kita sudah menggelontorkan uang untuk jenjang pendidikan yang tinggi, dan kita juga punya data lulusan dari daerah kita gitu. Seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Sehingga apa efeknya? Kalau menurut Anda apa efeknya kalau begitu? Ada dampaknya nggak itu? Kalau efeknya lebih luas ya Pak. Justru daerah tersebut harus bangga juga, meskipun tidak ikut berpartisipasi di daerahnya, tapi di daerah lain mungkin bisa berpotensi memajukan daerah lain gitu. Kalau jadi orang ditanya kan daerah lain malah. Iya Pak, akhirnya memang menguntungkan daerah lain, tapi kan tetap istilahnya satu kesatuan negara gitu. Jadi meskipun daerah lain yang maju,
kita pun mungkin dapat juga orang dari daerah lain yang kerja di daerah kita, seperti itu Pak. Oke, ya. Mohon maaf tadi agak putus ya, Mas Erdin ya. Oke, dari Erdin tadi ya. Oke, ada lagi nggak yang mau berpendapat? Kira-kira menurut Anda mengapa pemerintah itu tetap memberikan bantuan? Ya, siapa nih? Dari Mas Pait. Ya, gimana? Ya, nah, bagaimana kita tahu itu apa namanya itu warga dari daerah sana? Atau siapa tahu dia sudah pindah KTP nanti ke daerah lain. Oke. Tapi kan daerah nggak tahu. Misalnya ini kan tadi konteksnya pemerintah daerah yang kalau di Amerika ya negara bagian pemerintah daerah itu yang membiayai sekolahnya. Sehingga kalau dia pindah ke negara bagian lain, dia nggak dapat manfaat ini, gitu. Iya kan? Atau misalnya Anda misalnya disekolahkan di Indonesia gitu ya, didapat biaya di Indonesia, tapi kemudian Anda kerjanya ke luar negeri, bisa juga kan? Anda dapat beasiswa, bidik misi, dapat bos, tapi setelah lulus kuliah Anda nanti kerja ke sana, ke luar negeri, ya. Atau Anda nanti lulus di STAN misalnya, ya. Seperti kalau zaman angkatan saya dulu masih banyak ya lulusan STAN, kemudian lulus, kemudian diterima di swasta gitu, kemudian dia pindah ke swasta. Gitu. Ya, meskipun dia ganti sekolah biayanya, tapi dia kerja di tempat lain gitu. Banyak kasus kayak gitu. Ya, gimana menurut Anda? Mengapa pemerintah perlu membiayai? Ya, oke, tadi ada pajak juga. Ya, oke. Ada lagi mau pendapat? Thomas Bates lagi atau yang lain? Kira-kira gimana? Apa yang mendorong pemerintah? Ya. Kalau tadi Mungkin misalnya eksternalitas yang terbangun, Pak. dari siapa ini? Mas Taufik? Ya, gimana Mas Taufik? Mungkin eksternalitas yang terbangun di area kampusnya, Pak. Jadi kan kalau misalkan bantuan di diinisiasi oleh daerah, kemudian kan berarti kan kampus mendapatkan, terus berarti juga kampus bisa menyelenggarakan pendidikan yang lebih baik, dan nantinya lingkungan di sekitar kampus itu juga akan terpengaruh Pak oleh kualitas pendidikan di kampus itu. Jadi nggak cuma mahasiswa yang bersekolah di kampusnya saja. Oke, bisa juga ya, Mas Taufik ya. Oke, bisa juga seperti itu ya. Kalau misalnya gini ya, misalnya lulusan kampus ini misalnya ya, terus Anda bekerja di luar daerah,
kira-kira Anda bekerja itu membawa nama lulusan Anda nggak kira-kira? Reputasi Anda nggak terbawa nggak di kesana? Terbawa, Pak. Kalau reputasi sekolah Anda terbawa, kira-kira apa pengaruhnya terhadap kampusnya? Makin dikenal, Pak. Makin dikenal, gitu ya. Makin dikenal terus apa lagi? Makin banyak peminatnya, ya kan? Makin banyak peminatnya, ya. Makin banyak yang datang ke sekolah ke situ, ya. Bisa menghidupkan ekonomi di sekitar kampusnya, gitu ya. Apalagi kalau kemudian kampusnya itu produktif, ya, bagus, gitu ya. Hasil-hasil penelitiannya banyak, ya. Maka bisa saja nanti datang perusahaan-perusahaan datang untuk menjalin kerjasama atau malah tinggal di situ gitu ya untuk mengembangkan produktivitasnya, ya kan? Gitu. Memanfaatkan hasil-hasil penelitiannya. Gitu. Ya, jadi ada banyak efek positif yang bisa. Jadi itulah yang mendorong pemerintah itu tetap memberikan bantuan ya kepada perguruan-perguruan tinggi ya, meskipun tadi lulusannya belum tentu membawa dampak. Ya. Ini juga yang kemudian mengapa kalau Anda tahu ada LPDP, tahu kan LPDP? Ya, LPDP itu salah satu cara untuk mendorong agar orang Indonesia yang sekolah ke luar negeri, terutama ke luar negeri, itu mau kembali ke Indonesia. Ya, karena dulu banyak orang yang disekolahkan ke luar negeri tapi nggak mau balik. Ya, dulu ada program zaman saya dulu ada namanya programnya punyanya Pak Habibie itu dulu. Banyak orang disekolahkan ke luar negeri gitu ya. Tapi kemudian setelah lulus nggak mau balik ke Indonesia. Nah sekarang dengan adanya LPDP dibuat perjanjian lulus sekolah harus kembali ke Indonesia, harus bekerja di Indonesia. Ya, nah, itu contohnya. Oke. Apalagi nih materinya? Ya kira-kira itu materinya. Ada beberapa soal sih sebenarnya, tapi ya udahlah tadi sudah kita bahas ya di dalam pertemuan kita. Ya, jadi memang tidak hanya di Indonesia, di Amerika juga ya memang ada pemberian model pemberian bantuan dari pemerintah kepada anak sekolah SD, SMP, SMA, dasar dan menengah dengan perguruan tinggi itu memang beda gitu ya. Jadi kalau di rata-rata kalau pendidikan dasar dan menengah itu keputusannya masih di orang tua. Jadi pemerintah itu mempengaruhi keputusannya tidak hanya mempengaruhi keputusan orang tua sebenarnya, bukan keputusan anak gitu ya. Kalau di pendidikan dasar dan menengah. Tapi kalau ada perguruan tinggi ya, itu biasanya pemerintah itu lebih ingin mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh si anak yang ingin sekolah tersebut. Kan keputusan kuliah kan lebih banyak biasanya pada anak itu sendiri gitu ya. Makanya di situ kemudian pemerintah di Amerika ya bisa memberikan pinjaman ya, pinjaman, artinya pinjaman untuk kuliah itu di Amerika umum ya. Kalau di Indonesia kayaknya nggak ada ya, kita kuliah itu dari pinjaman itu belum ada ya gitu ya. Tapi di Amerika ada, tapi itu hanya untuk khusus yang perguruan tinggi, di mana nanti dia boleh mencicil mengembalikannya ketika dia udah lulus, sudah kerja gitu ya. Nah di Indonesia mungkin belum ya, karena mungkin lulusan perguruan tinggi di Indonesia mungkin belum tentu juga nanti bisa bekerja gitu mungkin ya. Nah, itu ya. Oke, pertemuan sampai di sini. Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau didiskusikan lagi nggak? Ya. Nanti jangan lupa ya. Yang setelah pertemuan ini Anda buat resume ya dengan yang minggu lalu dengan yang minggu ini ya, termasuk yang bahan diskusi kita dan mencari bahan-bahan referensi seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Oke, jelas ya? Siap, jelas Pak. Ya, jelas, Pak. Kalau sudah tidak ada yang didiskusikan, saya tutup pertemuan siang ini. Sampai ketemu di minggu depan. Selamat siang semuanya. Selamat siang, terima kasih. Terima kasih.